warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala puja dan puji kita panjatkan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita yang ada di sini. Amin. Bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid An-Nur Sangkama, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat mengikuti kajian Ahad pagi yang rutin masalah HPT, dan insya Allah pada kali ini saya akan meneruskan dari HPT materi Pak Arif, yaitu tentang mandi janabah dan tayamum. Bapak Ibu, mandi udah biasa ya Bu? Setiap hari mandi ya Bu? Berapa kali Bu? 2 kali. Bapak-bapak juga mandi sudah biasa. 2 kali, minimal 2 kali, pagi dan sore. Tapi kenapa di usia sekarang itu masih dibahas masalah mandi? Mandinya sudah sering setiap hari sejak kecil, sejak bayi, balita, sampai dewasa, sampai sekarang. Tapi masih dibahas masalah mandi. Kenapa? Ada kaitannya dengan syariat. Sebelum membahas masalah yang spesifikasi, maka saya akan ambil pengertian atau ta'arif sebenarnya apa sih yang dinamakan toharo. Jangan-jangan kita membicarakan sesuatu tapi tidak paham. Berwudu sudah biasa, mandi sudah biasa, kemudian mensuci najis-najis yang lain juga sudah biasa. Nah, Bapak Ibu, dari kata bahasa Arab, bersih dan suci itu sangat berbeda sekali. Kalau bapak-bapak punya topi, berapa tahun tidak dicuci, tidak pernah kena najis, itu bersih apa suci? Suci, tidak kena najis. Peci sudah sekian tahun Pak, umpama tidak pernah dicuci, sudah bulukan, sudah warnanya tidak harum-harum. Suci, tapi bersih tidak, kotor, kumal, dekil of the kumal. Nah, disinilah Bapak Ibu, ada nadofa, artinya bersih,
belum suci, bersih dari penglihatan, nadop. Makanya ada istilah an-nadofatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan itu bukan hadis. Itu kata-kata mutiara. Nadi bersih kalau orangnya apa? Nadofah, an-nadofatu, nadofah itu bersih. Orangnya disebut nadif, laki-laki. Kalau perempuan, nadifah, perempuan. Kemudian toharo, toharo itu artinya suci. Toharo itu artinya suci. Orangnya disebut tohir, yang laki-laki. Kalau yang perempuan, ibu-ibu tohiro. Jadi beda ya Bu antara bersih dan suci. Kemudian kalau berusaha ingin suci, mutatohir, berusaha. Innallaha tawabina wa yuhibbul mutatohirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang suci, berusaha dengan suci. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah paham antara nadib bersih dengan toharo. Makanya berwudu, tayamum, mandi besar itu termasuk bab toharoh, bersuci dari hadas, bersuci dari najis, dan seterusnya. Nah, mulai Bapak Ibu kita awali tentang mandi janabah. Mandi janabah itu adalah mandi yang spesial, yang disyariatkan. Di sini di HPT halaman 47. Kalau dibaca bahasa Arabnya barangkali waktunya tidak cukup, saya baca terjemahan saja supaya lebih simpel. Apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan air mani atau bertemunya kedua persunatan, atau kamu hendak menghadiri sholat Jumat, atau kamu baru lepas dari haid atau nifas, maka hendaklah kamu mandi dan mulailah dengan membasuh, mencuci kedua tanganmu. Dengan ikhlas, niat karena Allah. Lalu basuhlah atau cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi penggantinya. Misalkan sabun kalau sekarang. Dan pengganti sabun apa? Kalau ada yang lainnya. Lalu berwudulah sebagai yang tersebut di atas, kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian. Sesudah dilepaskan rambutnya ya. Ini untuk ibu-ibu yang pakai yang kelabang, barangkali rambutnya yang panjang. Dan mulailah pada sayang kanan, kiri yang kanan, lalu tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali.
lalu ratakanlah atas badanmu semuanya, serta digosok, kemudian basuhlah atau cucilah dua kakimu dengan mendahului yang kanan daripada yang kiri, dan janganlah berlebihan dalam menggunakan air. Jelas, Bu? Sudah sering praktek ya, Bu, ya. Jadi pertama itu baca bismillah, niat akan mandi, kemudian menggosok-gosokkan tangan. Ini, Bu, Pak, celup air dengan tangan kanan, kemudian menggosok-gosokkan sampai bersih, kalau bisa dengan wangi-wangian ataupun sabun. Kemudian di sini dikatakan berwudu. Kalau saya mau mengkritisi, Pak, sebenarnya bukan berwudu, tapi mendahulukan anggota wudu. Sebab kita itu punya hadas besar, tidak bisa dibersihkan, disucikan dengan cara mensucikan hadas kecil. Contohnya apa? Wudu. Tidak bisa punya hadas besar itu dengan wudu. Pasti harus mandi. Karena belum mandi berarti belum suci. Tapi di HPTS ini berwudu. Itu pemahaman yang berbeda. Boleh mendahulukan bagian-bagian anggota wudu, boleh juga berwudu. Kemudian air, siram, menyelancarkan air, Pak, Bu, dengan tangan. Sini, Pak. Kalau yang rambutnya panjang ini, ibu-ibu penting sekali yang rambutnya panjang. Kalau yang di kelabang dibuka kelabangnya, airnya, rambutnya di sela-sela sampai bersih sampai ke ujung ini, apa, kulit rambut ya, kulit rambut dibersihkan di sela-sela sampai dianggap cukup ataupun bersih. Kemudian membanjur menyiram air dari atas, terus setelah anggota wudu ya, selesai, sampai ke seluruh badan bagian bawah, kemudian sampai ke kaki. Tapi harus urut, Pak. Kaki juga harus kiri, kanan dulu baru kiri. Dibersihkan semua sampai selesai. Kemudian selesai mandi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah tayamum. Tayamum itu kalau tidak ada air, apa ada air? Tayamum itu boleh ada air, boleh tidak ada air. Nanti dijelaskan di sini. Jangan sampai mengatakan tayamum itu kalau tidak ada air, Pak. Kalau tidak air, kalau ada air tidak boleh. Boleh ada air. Tapi nanti dibahas di sini. Kapan tayamum itu boleh? Ketika ada air. Dan jika kamu berhalangan menggunakan air karena sakit, tuh ini Pak, berarti boleh tayamum kalau ada air. Satu, karena sakit, atau khawatir mendapatkan mudarat, maksudnya kalau disiram pakai air berbahaya,
Atau kamu dalam bepergian kemudian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang baik. Ini terjemahan letterleknya tuh baik. Sebab teks Arabnya toyib di situ. Itu terjemahan baik. Betul. Kalau toyib itu baik. Padahal tujuannya adalah suci. Dengan debu yang suci. Jadi debu itu ada yang suci, ada yang tidak, Bu. Contoh, Bapak Ibu di sekitar rumah ada debu untuk tayamum, tapi pas dicium, mohon maaf, bau kencing, kencing misalkan. Boleh nggak buat tayamum? Tidak boleh. Kenapa? Tidak suci. Dan di sini baik. Jadi yang tepat adalah suci. Kemudian untuk mengganti wudhu ya, dan mandi, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu ke tanah atau ke debu ya, ke tanah, lalu tiupkan keduanya, tangannya maksudnya, dengan ikhlas niatku karena Tuhan Allah, dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian usapkan dengan kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tanganmu. Dan apabila kamu dapat menggunakan air, maka bersihlah dengan air. Jelas, Bu? Jadi pertama cari debu yang bersih, yang suci. Kemudian ditepukan debu itu. Di sini juga banyak debu, Bu. Jadi tayamum itu tidak harus nyari debu di luar. Kalau di kendaraan, di pesawat udara, boleh tayamum di jok kursi pesawat. Kalau tayamum harus debu di luar, repot kalau di pesawat. Harus turun dulu, mendarat dulu. Ibu-ibu mohon maaf, Bapak yang sudah pernah haji, sudah ada di manasik ya. Ibadah haji itu banyak debu, Pak. Kalau dilihat dengan mikroskop ini, mohon maaf, walaupun dipel, di blower setiap hari, umpama banyak debu berterbangan, maka boleh di mana saja. Kalau sedang tawaf, boleh di punggung belakang orang yang sedang tawaf. Tidak usah keluar pertayamum karena sulitnya. Untuk wudhu itu perlu berapa ratus meter dari Ka'bah, boleh tayamum di punggung. Lalu diusap dan ditiup. Tiup kedua telapak tangan. Kemudian muka dulu. Muka semuanya diratakan sekali, Pak. Kemudian tangan kanan sampai ke pergelangan tangan, awas. Bukan sampai ke siku sini, tapi sampai ke pergelangan tangan. Berapa kali? Sekali. Mudah nggak, Pak, Bu? Mudah ya. Agama itu tidak sulit, Pak. Islam itu tidak menyulitkan. Sangat mudah sekali. Nah, pernah sahabat Umar bin Khattab belum tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi keterangan bagaimana kaifiat tayamum, maka Umar bin Khattab itu ketika punya junub harus mandi dengan
tayamum karena tidak ada air di padang pasir. Jangan bayangkan seperti di Indonesia. Maka berguling-guling di debu, di padang pasir berguling-guling, maka sampailah kepada Rasulullah. Bukan begitu Umar, cara bertayamum dijelaskan sama Rasulullah. Sangat mudah sekali. Itu sekelas sahabat, Pak. Karena belum paham. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah mengalami kasus. Kalau Ali bin Abi Thalib sering bergelimpungan di debu itu ketika marahan dengan istrinya. Bergelimpungan, pulang di masjid itu debu semua. Makanya langsung ketahuan oleh Rasulullah bahwa Ali guling-guling di sekitar masjid dengan penuh dengan debu, sehingga mendapat julukan Abu Turab, Ali bin Abi Thalib itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi dijelaskan masalah mudarat, ada air tapi khawatir mudarat, berbahaya. Pernah sahabat Rasulullah SAW ketika suatu peperangan, maka ada yang terluka kepalanya karena benda tajam, maka keluar darah, kemudian ditahan sampai berhenti, diikat, dan waktu sholat subuh tiba, belum sampai tata cara tayamum ini, maka harus mandi junub karena dia bermimpi. Akhirnya para sahabat itu mendiamkan, menyiram mandi janabah seperti tadi dijelaskan. Kemudian lukanya kena air dan orang itu meninggal dunia. Salah satu sahabat itu meninggal dunia karena lukanya membengkak kena air gara-gara mandi janabah. Sampailah berita kepada Rasulullah bahwa si fulan meninggal dunia setelah luka dan mandi janabah. Rasulullah menyesal. Tidak harus seperti itu. Mandi janabah itu bisa dengan tayamum. Mudah tidak Bu? Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Apa sulit itu? Sangat mudah sekali. Nah, itulah beberapa hafiyat Bapak Ibu tentang mandi janabah dan juga tayamum, masalah toharoh juga sudah kita pahami pengertian apa itu bersih, apa itu suci. Bersih adalah menunjukkan kepada fisik yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan suci adalah esensi, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dikatakan suci menurut syariat Islam. Kenapa? Ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Sedikit saya kisahkan. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW. Mohon maaf Bapak Ibu, pemuda itu sangat senang sekali berzina. Mohon maaf, selalu hari demi hari karena ada kemampuan untuk berzina. Kemudian singkatnya cerita itu, pemuda itu minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Bayangkan Pak, di hadapan para sahabat yang banyak,
seorang pemuda nyelonong tiba-tiba bicara, izinkan aku ya Rasulullah untuk berzina. Kira-kira sahabat marah nggak? Ini kurang ajar ini orang. Tapi pemuda itu berani Pak. Kemudian kata Rasulullah, sini lah, sini mendekat. Rasulullah tidak marah. Sahabat sudah jengkel. Kalau sekelas Umar barangkali izin kalau ya Rasulullah, aku memenggal leher orang ini. Tapi Rasulullah tidak, sini lah sini di samping Rasulullah. Apakah kamu rela kalau ibumu dizinahi? Lah ya Rasulullah, tidak, saya tidak rela ya Rasulullah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kamu rela kalau anak istrimu dijinahi sama orang lain? Lah ya Rasulullah, saya tidak rela. Apakah kamu rela kalau bibimu dizinahi oleh orang lain? Lah ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Maka begitu pun orang lain tidak rela kalau ada yang menjinahi. Maka Rasulullah langsung mendekati pemuda itu sambil menempelkan tangannya di dada. Allahumma gfir dzanbah, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbah, dan sucikanlah hatinya. Tahhir Pak, bukan adib, tapi tahhir, suci hatinya. Allahumma tahhir qalbah, ya Allah sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan bersihkan farjimu, kemaluannya. Lalu semenjak didoakan oleh Rasulullah SAW, maka pemuda itu tidak lagi berzina, Pak. Tidak lagi, jauh dari berzina. Rasulullah sudah menempel tangannya di dada pemuda tadi, sehingga mantap dikabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pemuda tadi. Ini Pak, salah satu pembersihan jiwa dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baik. Tidak cepat marah, tidak menjadikan orang lain cepat tersinggung, tidak. Rasulullah sangat baik akhlaknya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sholat, kemudian sudah wudhu, kemudian buang air kecil, maka batal tidak wudhunya? Batal. Rasulullah ahlak yang sangat mulia itu, Bapak Ibu, ketika di depan para sahabat akan sholat wajib, maka mohon maaf, tercium bau yang tidak sedap. Maka Rasulullah karena keagungan akhlaknya tidak menanyakan siapa tadi yang buang air, tidak mengatakan demikian. Di antara sekian sahabat itu pasti malu, Bu. Kalau harus mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah, malu. Rasulullah tidak seperti itu, tapi keagungan akhlaknya, maka Rasulullah setelah tercium bau yang tidak sedap akibat dari salah seorang yang buang air, semuanya tengok-tengok, tidak ada yang keluar untuk berwudu. Maka Rasulullah menyuruh semuanya berwudu kembali.
tidak satu orang, semuanya disuruh mengulangi wudhunya. Kenapa? Supaya tidak ada yang malu. Bapak Ibu mengingat sudah cukup 1 jam, barangkali ada yang perlu menambahkan di antara yang tadi saya jelaskan, atau ada yang kurang jelas, maka saya membuka untuk dialog. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya waktu kita masih banyak tanggapan, ya silakan untuk memperluas diskusi atau pengajian ini. Silakan Bapak Ibu menyampaikan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jelas tentang pengaruh pagi ini. Ya. Jadi satu-satu ditambah ya, sekiranya ada lagi ya. Untuk yang kami catat karena biar nanti sampai silakan. Baca. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya. Masih ada? Masih ada? Selanjutnya ada lagi, Ibu. Sekalian silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya. Nah itu. Jadi sudah wudhu, kemudian wudhu besar. Jadi total yang pertama ada sudah berwudhu, tapi ada yang keluar seperti air. Serasa ada yang keluar, ada air kecil, gitu ya. Air kecil, ya. Air kecil. Itu baru terasanya saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, sambil menunggu waktu sholat, gelelengan, terus tertidur. Apakah kemudian wudhu lagi? Yang ketiga, ketika sudah berwudhu, kemudian kita melakukan mandi besar ya, Nah, apakah kemudian wudhu lagi untuk sholatnya? Sudah mandi besar, wudhu. Sudah mandi besar. Iya. Sudah wudhu, kemudian mandi besar. Hajatnya, kemudian melakukan mandi besar. Kemudian apakah wudhu lagi? Ya. Oh, iya. Ibu yang pertama, ini pertanyaan bagus-bagus sekali, kritis sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sudah wudhu, tapi seperti ada keluar air ya Bu ya. Seperti keluar air di lubang ini ya, depan ya Bu ya. Nah itu kalau perasaan Bu, sebaiknya dicek dulu, mohon maaf dengan tangan kiri. Apakah itu benar keluar air atau memang kering? Sebab perasaan itu tidak seperti kenyataan. Perasaan begini tapi kenyataannya beda ya. Jadi cek dulu. Coba dicek, punten Ibu. Kalau misalkan ada setetes air, berarti itu harus mengulangi wudhunya.
kalau ada. Tapi ibu nggak usah malu, seperti mau sholat kan, bener ini kayak keluar nih, mama, ibu masuk aja kamar mandi, jangan di sini, keluar kamar mandi, kemudian dicek apakah ada setetes air. Mohon maaf, kalau misalkan ada, ibu wudhu lagi. Kalau kalau tidak ada, Walaupun tidak bau pesing. bau. Ya. Nah, tapi tidak bau pesing misalkan. Oh iya, tidak bau ya. Nah di sini juga Bapak Ibu ada pengaruh, mohon maaf ya, barangkali ada kelainan masalah organ-organ tubuh, mungkin juga itu keluar sesuatu yang bukan air seni ya Bu, bukan air seni. Ya, iya, iya, Karena faktor usia, iya, karena faktor usia iya. merasa ada yang keluar tapi tidak bau pesing. Oh iya. Ya itu perasaan saja ya. Sebab kalau yang sakit ada organ-organ tubuh di bagian dalam seperti adanya gangguan keluar wadi sesuatu ya dari lubang air seni, mohon maaf, itu juga kan bermasalah, maka tidak usah mulai wudhunya. Nah, di sini perlu dibahas secara teliti, Bapak Ibu, masalah gangguan organ-organ tubuh bagian dalam. Ini perlu dokter spesial wanita, ya. Jadi Pak Jamu, khusus masalah kewanitaan. Dan ibu-ibu mungkin sangat senang ya. Di sini, mohon maaf Bapak Yandi ya. Di sini Bapak Ibu, ini Pak Yandi ada jadwal di Simaja, mohon maaf ya. Ada jadwal di Simaja untuk Pak Yandi. Di sini ada beberapa dokter, mohon maaf ya, ada dokter hewan, masalah makanan, ada dokter Susilawati Afadil, ini mohon maaf anak saya, masalah kesehatan dan reproduksi wanita, ini nanti ngisi di Semaja. Kalau di sini ibu memerlukan silakan, nanti anak saya sudah ke sini ya. Tapi di lain kesempatan ya. Itu masalah khusus ibu-ibu, kewanitaan, reproduksi wanita dan seterusnya, masalah kesehatan, silakan nanti saya suruh ke sini kalau diperlukan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan cuma perasaan, kemudian tidak sempat ya tidak apa-apa. Kalau perasaan apa itu? Iya, ininya, iya ya. Ya. Jadi karena faktor usia terkadang tadi sebenarnya serasa begitu ya Bu ya. Serasa. Serasa saja ya itu. Iya. Nah itu terkait dengan keabsahan sholatnya itu bagaimana? Iya. Kalau ibu yang pertama harus dicek, kemudian berikutnya seperti itu lagi, tidak ada bukti, ya, maka tidak apa-apa. Lanjut sholatnya, selesai. Iya. Soalnya di banyak hadis juga begini Bapak Ibu. Hadis bahwa perasaan, mohon maaf, buang air kecil, mohon maaf, buang angin, seperti buang angin, tapi tidak ada bau, hanya perasaan saja, itu tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadis. Ya perasaan saja seperti buang angin. Tapi menurut hadis kalau tidak tercium baunya maka itu perasaan saja, dan itu adalah amalan setan untuk menjadi kita was-was, tidak bisa sholat berjamaah karena perasaan tadi, bolak-balik baru takbir perasaan lagi, balik wudhu lagi. Nah itu setan tuh amalan. Jadi ibu pastikan
Bapak, itu adalah bukan buang angin. Itu adalah bukan yang membatalkan wudhu. Mohon maaf Bapak ya. Itu perasaan, dan ini setan sangat mengganggu sekali, terutama dalam sholat berjamaah. Mohon maaf Bapak Ibu, kuping saya sudah terganggu pendengarannya, jadi ada Pak Jam MC yang meneruskan merespon supaya tidak salah komunikasi. Cukup Bapak ya. Yang kedua apa Pak Jam? Itu tiduran sambil menunggu waktu sholat ketiduran. Oh iya. Apakah wudhu lagi? Bapak Ibu sudah wudhu? Sudah wudhu. Maghrib sudah berjamaah. Tiba-tiba hujan besar, kemudian di masjid diem, tiduran, umpama sampai nunggu isya daripada pulang, nunggu di sini di masjid terlentang. Kemudian apakah boleh langsung sholat isya berjamaah? Apakah wudhu lagi? Begitu ya Bu ya pertanyaan. Ya. Ini sangat kritis sekali. Jadi menurut dari berbagai ulama madhab, kalau ketiduran, kemudian sudah punya wudhu, akan sholat, maka harus berwudhu kembali. Ketiduran, terlentang atau tengkurap, itu harus berwudhu kembali. Kalau Bapak Ibu sudah punya wudhu, posisi duduk seperti ini, duduk ngantuk sampai setengah jam saking capeknya. Jumatan, waktu Jumatan. Oh, Jumat. Kalau Jumatan banyak gitu. Pak ini khotib jadi tahu jamaah. Wah, banyak yang ngantuk nih, nyandar di belakang ngantuk. Kalau selesai khotib baru bangun. Ada yang sampai dibangun, Pak, komat Pak. Ya. Ada Pak. Kalau ibu mah tidak Jumat. Ya. Sampai begitu, saking capeknya tuh. Apakah harus wudhu lagi? Tidak harus wudhu lagi. Karena dari berbagai imam madhab, kalau duduk kemudian punya wudhu, kemudian ngantuk, maka tidak perlu berwudhu lagi. Sekarang bisa dibuktikan Pak Bu. Ini bukan cuma imam madhab masalah agama, dibuktikan. Bapak Ibu silakan kalau mau, mohon maaf, buang angin, terjaga, duduk tegak seperti ini, bisa nggak? Nggak akan bisa. Pasti miring. Betul Pak Bu? Pasti miring. Kalau mau buang angin, kalau tegak begini, nggak akan bisa keluar. Itulah para imam madhab meneliti dari berbagai halangan, sehingga tidak perlu berwudu lagi ketika punya wudu, duduk, kemudian ngantuk, maka dianggap masih punya wudu. Itu saja. Cukup Pak ya? Sampai yang tanya tadi ya. Mandi besar apa wudhu lagi? Iya, punya ada. Yang ketiga adalah sudah mandi besar atau katakanlah sudah bersuci, sudah mandi janabah, sudah wudhu, mandi janabah ya, mandi janabah, mandi besar ya. Kemudian setelah itu keluar dari kamar mandi, kemudian buang angin. Apakah harus mandi lagi atau wudhu lagi? Begitu pertanyaan. Begitu. Jadi habis apa? Ya, setelah mandi janabat, apakah perlu wudhu lagi? Oh, Karena ya. Jadi bukan setelah mandi besar, apakah diteruskan dengan wudhu itu ya? Apakah perlu wudhu Belakang, lagi? iya. Ya, apakah perlu wudhu lagi? Setelah mandi besar? Iya, kalau mau sholat. Nggak punya hadas nggak kentut. Iya. Setelah mandi besar itu tidak perlu wudhu lagi. Jadi mandi besar itu Bapak Ibu, jangankan hadas kecil, hadas besar pun sudah suci karena sudah mandi besar sesuai dengan
syariat. Kemudian Bapak Ibu mau sholat, apa harus wudhu lagi? Tidak. Selagi Bapak Ibu tidak membatalkan wudhu, apa namanya yang membatalkan wudhu? Tidak perlu dibahas, sudah terdahulu ya. Selagi tidak membatalkan wudhu, maka berlaku suci setelah mandi besar. Umpama sholat maghrib, ibu sudah mandi besar. Kemudian sholat maghrib berjamaah, kemudian datang waktu isya, tidak perlu wudhu lagi, masih suci bu, sudah suci, jadi tidak perlu wudhu lagi. Adapun hadis yang menyuruh senantiasa kita untuk berwudhu, itu diperbolehkan, menjaga kesucian, bersih, suci, bersih wajahnya, anggota tubuhnya, dan suci dari hadas kecil. Kalau wudhu ya, kalau hadas besar kan dengan mandi janabah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, selagi kita masih punya wudhu atau habis mandi besar, maka untuk melaksanakan sholat tidak perlu mengulangi wudhu lagi. Silakan langsung sholat karena sudah memenuhi syariat. Baik, itu selanjutnya silakan untuk sesi berikutnya, masih ada waktu. Bapak Ibu, ini bapak-bapak dan ibu semua tiga ini. Ya, silakan. Sepertinya lebih banyak langsung kepada hal-hal yang mungkin masih ragu gitu ya, sesuai dengan paham dan pemahaman juga. Silakan, ya bapak-bapaknya juga boleh, ibu-ibunya juga tadi boleh. Ya, apa-apa yang mungkin ditanyakan oleh masyarakat kita, mungkin kita tidak yakin menjawabnya, mungkin ya, silakan. Ya, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, jadi mungkin kalau ada tetangga kita, sahabat kita, saudara kita bertanya, kita masih ragu menjawabnya, nah kita tanyakan ke sini. Jadi biar kita yang menjelaskannya bisa lebih yakin lah begitu ya. Jadi silakan, di sini ada pertanyaan lagi yang kedua. Ya. Jadi terkait dengan mandi wajib kan harus sambut lagi ya. Tadi bisa juga bilang sebelum mandi wajib tidak usah berwudu. Kalau itu hanya mengenakan ada kecil. Karena mandi kan dilakukan dari kita. Kemudian setelah mandi tidak usah berwudu. Nah kalau mandi menyentuh barang yang tidak boleh disentuh dalam wudhu. Kalau kita mandi itu menyentuh, apakah kita harus sholat? Apa wudhu apa nggak usah wudhu? Karena kita mandi kan menyentuh. Baik, paham ya. Baik, yang ketiga, yang silakan. Batas air.
Boleh, 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 ya, ya, silakan. Iya. Ini mimpinya saja ya, tidak sampai ada yang dikeluarkan. Iya, siap, siap. Ya, baik, Bu. Ya, nggak apa-apa, nanti saya sebutkan biar lagi. Ya. Jadi yang pertama, Pak Ya, Sob. jadi mandi janabat itu kan disebabkan keluarnya mani. Ya, Sedangkan di fikih itu ada 3 jenis cairan, ada mani, ada madzi gitu ya. Ada 3 jenis kan ya. cairannya. Nah, itu yang mana yang menyebabkan harus mandi janabat? Gitu. Apakah semua cairannya atau ada jenis tertentu? Iya. Itu dulu. Yang pertama ya. Ya. Ya, makasih. Tadi ada mani disebabkan karena pertemuannya dua persunatan, kemudian juga walaupun tidak keluar mani juga harus mandi janabat. Umpama suami istri tidak sampai kepada terakhir keluar mani, maaf, baru masa pertama kemudian sudah dianggap selesai karena ada gangguan misalkan, maka wajib mandi janabat. Jadi tidak harus keluar mani. Kemudian yang kedua adalah ada wadi, ada juga mahdi. Nah, semuanya itu yang 2 cairan itu tidak harus mandi janabah, kecuali mani. Kalau mani itu bisa, mohon maaf, hubungan suami istri, bisa, mohon maaf, dengan masturbasi, sehingga dengan gerakan tangan, mohon maaf, bisa mengeluarkan air mani ataupun sperma. Juga para ibu-ibu misalnya dalam mimpi mengeluarkan di dalam ovum, itu juga bisa menyebabkan mandi. Juga bapak-bapak bermimpi juga sama, bisa menyebabkan harus mandi janabah. Kalau yang dua cairan tadi, yang madi dan wadi, itu disebabkan karena gangguan organ tubuh. Satu, karena kecapean sehingga mengeluarkan cairan. Itu tidak harus mandi janabah. Seperti contoh pengalaman saya, Bu, pernah ngobrol dengan orang yang setiap hari minuman keras, Pak Udin. Setiap hari, Bu. Jadi minuman keras itu seperti kopi. Kalau bapak-bapak suka ngopi, Bu. Setiap hari ngopi. Awal itu ngopi sebelum sarapan. Ini seseorang yang saya temui itu setiap hari minuman keras. Orang tua, Pak Udin, otek, singkat. Setiap hari, pagi, siang, sore, bahkan teman-temannya banyak yang datang karena gratis, dia yang beli. Maka disebutnya bos, karena suka ngasih minuman keras di rumahnya. Dalam beberapa tahun, saya ketemu lagi sama dia. Aduh, Tong, namanya sama aja. Tong, ini ngocor bae, ngocor apa ya? Embu, jam makanan gitu. Waktu arsen bukan, tapi ada cairan. Waduh,
Ini mah gara-gara itu tuh organ tubuh dalam yang tidak normal karena setiap hari minum alkohol berlebihan. Jadi sakit. Hanya itu orang awet muda, Bu. Pak. Awet muda. Sebab tidak sampai tua sudah mati. Jangan hindari ini untuk yang muda-muda. Barangkali, mohon maaf ya. Oh, barangkali, barangkali ada tetangga yang sangat cekak, dokter ini sabar dulu. Ini pengalaman bahayanya seperti itu. Jadi keluar terus. Memang mama dia tidak menjalankan sholat, dia tidak paham. Tapi secara fikih itu Pak tidak harus mandi besar. Kalau yang begitu. Kemudian yang remaja yang belum punya istri maupun yang sudah punya istri barangkali melihat tayangan atau ya menghayal sesuatu kemudian mengeluarkan cairan yang kental lebih bukan mani, itu juga tidak harus mandi janabah, cukup dibersihkan cairannya pada mohon maaf kemaluannya kemudian berwudu menghilangkan hadas kecil, bukan yang dua cairan tadi. Jelas jelas apa ya? Yang Mandi janabat kan dalam kegiatannya menyentuh ya, dalam kegiatan mandi janabat. Nah itu untuk kan, maluan ya. iya, nah itu Oh berwudu tidak? ya kan langsung tidak perlu berwudu, Iya. padahal menyentuh. Nah ini bagaimana? Menyentuh maluan. Iya, padahal dalam janabat itu menyentuh, tapi kenapa tidak wudu lagi? Ya, tidak berwudu. Kalau Bapak Ibu menyentuh dalam keadaan suci ya sudah berwudu atau sudah mandi janabah kalau memang punya hadas besar, kemudian menyentuh Dalam mandi janabat itu kan ada kegiatan menyentuh. Di iya, dalam mandinya tuh, iya, di dalam mandinya ada menyentuh. Ya kenapa tidak wudu lagi gitu? menyentuh apa tuh? Menyentuh kemaluan. Oh iya. Kenapa di dalam kafiyat mandi janabah itu ada membersihkan kemaluan atau menyentuh, otomatis membersihkan atau menyentuh. Kenapa tidak berwudu lagi? Dalam suatu hadis dikatakan bahwa salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah punya wudhu, kemudian aku menyentuh kemaluanku. Ini sahabat ya, bukan sahabiah, bukan ibu-ibu, tapi laki-laki. Aku menyentuh kemaluanku. Apakah aku ini batal wudhu? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa kemaluanmu itu adalah bagian dari daging anggota tubuhmu. Jadi tidak perlu berwudu lagi kalau menyentuh kemaluan. Kemaluan sendiri tidak perlu berwudu lagi. Jelas Pak. Jadi Bapak Ibu umpama setelah wudu kemudian gatel, kemudian garuk-garuk di kemaluan, sekitar kemaluan. Maka ibu tidak perlu wudu lagi. Kalau cuma garuk-garuk gatel, nggak perlu wudu lagi. Itu Pak Jom. Tadi kan haji tanpa wudu juga boleh, cuma bersihin muka wudu. Berarti kan belum wudu tuh, langsung mandi janabat kita pakai. Sementara kan tadi yang dibahas tidak batal wudu kan, yang menyebut wudu tidak batal wudu. Sementara sebelum sholat kan wajib wudu. Nah, berarti kan belum wudu nih, kita mandi janabatnya wudu nih ceritanya. Jadi di dalam mandi janabatnya
di dalam mandi janabatnya itu tidak ada wudhu, jadi kan mau wudhu kemudian batal, kemudian kan mandi janabat. Nah, mandi janabatnya itu kan menyentuh Iya. itu ya, jadi wudhu lagi itu mandi janabat itu sudah menggantikan wudhu, Iya. sudah menggantikan. Jadi di dalam kafiyat mandi janabah itu adalah menyentuh kemaluan karena membersihkan. Kemudian apakah sudah menggantikan wudhu? Begitu kan? Mandi janabah itu apakah sudah menggantikan wudhu? Ya jelas. Wudhu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Paham ya Bu? Wudhu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Sedangkan mandi janabah itu adalah menghilangkan hadas besar. Kalau yang besar saja sudah suci, apalagi yang kecil. Kalau yang besar saja sudah mati, apalagi yang kecil pasti mati. Kalau cara memberantas seperti itu. Kecuali saya ambil gambaran Bapak Ibu. Untuk Bapak ya, kalau mendengarkan khutbah Jumat, wajib atau sunnah? Wajib ya. Ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, kemudian ada seorang masuk, wajib mendengarkan. Kenapa Rasulullah menyuruh orang yang baru masuk masjid suruh sholat tahiyatul masjid 2 rakaat? Yang perlu itu mendengarkan khutbah yang wajib atau sunnah. Berarti amalan sunnah itu didahulukan oleh Rasulullah daripada mendengarkan khutbah Jumat. Ini amalan sunnah diprioritaskan oleh Rasulullah untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dibandingkan dengan mendengarkan khutbah Jumat yang wajib hukumnya. Yang wajib bisa dikalahkan oleh yang sunnah. Inilah kejadian pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh sholat tahiyatul masjid dulu sebelum mendengarkan khutbah Jumat. Lepas dari apakah itu khusyuk atau tidak dalam sholat 2 rakaat itu, karena khusyuk itu bukan membatalkan sholat. Ibu, khusyuk itu kalau tidak khusyuk sholat, batal nggak sholatnya? Nggak batal. Khusyuk itu bukan membatalkan sholat, tapi ya kalau tidak khusyuk. Ibu-ibu, mohon maaf yang punya anak balita kecil, tiba-tiba sholat, nangis, kira-kira khusyuk nggak bersolatnya? Ya, ini kenapa nangis itu? Kenapa itu? Tidak khusyuk. Tapi apakah batal sholat? Tidak. Jadi kembali lagi, dengan mandi janabah menghilangkan hadas besar itu otomatis hadas kecil pun sudah cukup, sudah terkalahkan, sudah suci dengan mandi janabah. Makanya kalau sudah mandi janabah, ibu tidak perlu wudhu lagi. Tidak perlu wudhu lagi. Ada 2 pendapat. Yang pertama disuruh wudhu dulu, baru mandi janabah. Kemudian yang kedua, bukan wudhu. Sebenarnya itu mendahulukan membersihkan anggota bagian wudhu. Jadi kalau tangan, kalau rambut, kalau kaki-kaki, kalau hidung-hidung, kalau telinga-telinga, itu didahulukan sebelum mandi janabah membersihkan anggota-anggota bagian wudhu, bukan berwudhu. Itu pendapat. Dan saya cenderung pada membersihkan, bukan berwudhu. Orang masih punya hadas kecil, masa dibersihkan sama hadas kecil? Ya tidak akan mungkin, secara logika.
Tidak mungkin hadas besar itu dipersihkan dengan hadas kecil. Walaupun Bapak Ibu berkali-kali wudhu, tidak akan suci. Tapi cukup dengan kaifiat tadi, mandi janabah, sangat ringan, sangat mudah. Dengan menyiraman air, niat menyiraman air sampai dengan kedua kaki. Cukup hadas kecil sudah suci. Itu Pak Jemaah. Terakhir Ada satu lagi, yaitu ada dua pertanyaan. Tayamum. Iya. Nah, tayamum itu sejauh mana usahanya harus dilakukan karena terbatasnya air. Apakah wudhunya disedikitkan airnya atau mencari yang lebih jauh jaraknya atau usahanya seperti apa sebelum tayamum itu Iya. dilakukan dengan keterbatasan air. Untuk tayamum Bapak Ibu yang airnya sangat terbatas, jangan bayangkan di sini Bu. Misalkan di kapal laut atau kapal udara yang waktu sholat sudah sangat habis perjalanan, misalkan sampai belasan jam tidak ketemu, waktu sholat berikutnya habis, atau di suatu tempat yang keadaannya sangat minim airnya, hanya untuk bekal minum sekian hari, misalkan seperti peperangan dan lain sebagainya, maka didahulukan yang cukup untuk bekal minum ini, jangan untuk berwudu. Jangan untuk berwudu. Itu keringanan agama. Jadi bertayamum saja. Kecuali Bapak Ibu cukup kalau untuk berwudu satu waktu, kemudian bergerak lagi menuju tempat lain, bisa ketemu lagi harapannya dengan air yang lebih banyak, maka silakan. Bapak Ibu bisa wudhu dengan satu gelas ini. Bisa Bu? Bisa Bu. Apa bisa? Berwudhu dengan satu gelas? Bisa Pak. Bisa, karena caranya bukan seperti kita sekarang. Ada keran, ada air pump. Zaman Rasul itu 1 mud, 3 mud. Itu bisa berwudhu Pak, sebab cuma dibalur wudhunya. Ini bisa cukup untuk berwudhu, dilubangin, dibocorin tangannya, cuma dibalur. Ambil lagi, cur lagi, dibalur lagi. Telinga dibalur, muka sampai kaki, cukup Pak. Ini untuk 1 kali wudhu. Ibu mau praktek? Alhamdulillah, udah, alhamdulillah sudah praktek. Berarti Pak Jam kalau ada kesulitan untuk air berwudhu, kemudian lihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya masih bisa bergerak untuk menuju tempat air yang lebih banyak, maka silakan dipakai untuk berwudhu. Kalau situasinya tidak memungkinkan, seperti sekarang tidak bisa nih, kalau untuk berwudhu, ini stok air kita nih habis untuk minum, jaga kesehatan, maka lebih baik tayamum. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kalau ibu yakin, bapak yakin bahwa air yang kita bawa atau stok yang kita miliki ini tidak cukup untuk berwudhu, maka jangan dipakai untuk berwudhu. Pakailah dengan tayamum. Ini salah satu rukhsah agama supaya mempermudah. Kalau cukup silakan pakai dengan cara tadi, 1 gelas bisa untuk berwudhu. Kalau kita berlebihan Pak, kerannya kencang, pede airnya kencang, karena tariknya kalau sudah naik hingga jos, aduh ini sudah berapa liter dipakai untuk wudhu. Boros, israf, jangan berlebihan, boros. Maka karena biasa, ya sudah tidak mau, karena biasa boleh. Ada masalah Pak Jo? Itu lagi. Jadi bila
sedang puasa kemudian bermimpi. Mimpi ada yang mengeluarkan, ada yang tidak mengeluarkan. Mani. Nah, itu apakah membatalkan puasa? Mimpinya ada yang mengeluarkan dan ada yang tidak mengeluarkan. Ini pertanyaan sulit-sulit ya kadang-kadang. Ibu-ibu ini pertanyaannya sudah banyak pengalaman ya, tambah sulit jawabnya tuh. Ibu-ibu ini ada pertanyaan ketika sedang berpuasa kemudian bermimpi ya, bermimpi kemudian mengeluarkan sperma ataupun air mani. Pertanyaannya, apakah puasanya batal atau tidak? Yang Gitu tidak ya? bagaimana, yang mengeluarkan bagaimana? Iya. Kalau sedang berpuasa kemudian mengeluarkan, bukan mengeluarkan, keluar air mani dengan bermimpi, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kecuali sengaja, Bapak Ibu. Kalau sengaja dikeluarkan air mani salah seorang yang sedang berpuasa, maka batal puasanya. Karena sengaja dikeluarkan, maka batal dengan cara apapun tetap batal. Kalau mimpi tidak membatalkan puasa, misalkan mimpi kemudian sesuatu yang bisa keluar air maninya, maka tidak membatalkan puasa. Kalau Bapak Ibu misalkan mohon maaf hubungan suami istri dalam bulan puasa sudah sahur, kemudian datang waktu subuh belum mandi janabah, apakah boleh puasa? Sah puasanya? Belum mandi Bu, lupa mandi, jangan lupa, langsung sahur, langsung tidak lama datang adzan subuh. Apakah puasanya sah? Puasanya sah. Puasanya sah, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ketika lagi puasa sengaja mengeluarkan air mani dengan cara apapun. Itu yang membatalkan puasa. Kalau mimpi tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Karena tidak sengaja. Tidak sengaja. Jelas saja. Ada lagi? Terima kasih Bapak Ibu. Sudah pertanyaan sudah terjawab semua. Hanya waktu sudah 30. Satu lagi, nah ini waktu selesai. Dia. Ya, satu lagi. Sholat Jumat. Sholat Jumat dan mendengarkan khotibnya juga Ibu ya. Berarti ya. Iya. Baik. Gimana? Sholat ya. Sholat Jumat bagi perempuan bagaimana hukumnya, dasarnya begitu. Apakah wajib, sunnah, atau sholat duhur saja? Waduh, ini pertanyaan sulit lagi, ini pertanyaan waduh, sudah sulit nih, sudah pertanyaan. Bagi perempuan, apakah hukumnya wajib untuk sholat Jumat ataupun sunnah ya Bu, ataupun yang lain? Berdasarkan Al-Quran dulu ya, saya jawab. Ya ayyuhalladzi, surah Al-Jumu'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila
kamu atau kalian diseru pada hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat, pasau ila dzikrillah, maka bersegeralah mendatangi untuk menunaikan sholat Jumat. Ini dasar keumuman sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan. Karena amanu di situ adalah domir yang umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Amanu, bu, bahasanya. Redaksi ayatnya adalah amanu, orang-orang yang beriman umum, laki-laki dan perempuan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah wajib kondisi sekarang, apakah sunnah? Di HPT Himpunan Putusan Tarjih, maka di sana ada jelasan untuk wanita dibolehkan sholat Jum'ah. Boleh, bukan wajib. Dibolehkan sholat Jum'ah. Tapi kalau yang tidak bisa, tidak wajib hukumnya. Cuma diperbolehkan untuk sholat Jumat, tidak wajib. Kalaupun ada hadis, Bapak Ibu, yang tidak wajib sholat Jumat itu adalah 4 golongan. Perempuan atau wanita, kemudian budak, hamba saya, orang sakit, satu lagi tadi, musafir, anak-anak. Nah, di sini Bapak Ibu, masalah ibadah mahdoh, fardu khususnya. Kata-kata hadis di sini adalah karena ada anak-anak. Anak-anak tidak wajib Jumat dalam hadis tadi. Ya kalau anak-anak tidak wajib. Tidak wajib Jumat. Kenapa dikatakan anak-anak yang tidak wajib Jumat? Tidak usah dikatakan anak-anak itu tidak wajib Jumat karena belum balik. Makanya hadis ini para ulama ada yang menganggap tidak kuat. Kenapa? Kalau perempuan wajar. Hamba sahaya di bawah naungannya pemilik atau majikannya. Orang musafir juga wajar karena mengalami kesulitan. Tapi anak-anak belum wajib untuk sholat fardu, apalagi Jumat. Makanya karena di sini ada anak-anak, maka hukum sholat wajib itu kembali kepada ayat yang wajib, tidak gugur untuk wanita. Tapi di HPT tidak diwajibkan. Tapi kalau mau boleh. Boleh kalau mau ya. Jangan ibu-ibu mau sholat Jumat, ada tempatnya cukup tidak bercampur dengan sop laki-laki, terpisah, ada hijab, maka boleh. Contoh di Stikas Sabaudin ya. Di Stikas itu ada di belakang untuk ibu juga di sana. Ini yang pertama di sana. Ibu Yandi, itu kan pernah sholat tapi ya? Iya, pernah sholat tuh, ini saksi nih. Pernah sholat, maka boleh. Dan kalau yang boleh ya, mana boleh. Bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan wajib. Tapi kalau dari ayat tadi wajib sholat Jumat. Kalau hadis yang memenggal tidak wajib pada adanya anak-anak tadi, maka sebagian ulama itu menganggap kurang kuat pada karena adanya anak-anak yang tidak wajib sholat Jumat. Jadi kembali lagi, Bapak Ibu, tergantung situasi kondisi. Kalau ibu-ibu yang sudah pernah haji ke sana, betapa sulitnya terpisah dengan suami. Betul, Bu? Suami istri berangkat haji, kemudian waktu sholat Jumat, Bu,
Bapak mau sholat Jumat, ibu di sini aja di maktab ya, nggak mau Pak, takut, karena nggak ada pada kenal, atau pengenal juga mungkin serem-serem, orang nggak mau ikut Pak, ikut sholat Jumat. Akhirnya apa? Ada shop wanita untuk sholat Jumat disediakan ibu-ibu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram disediakan. Itu pun masih takut Bu. Ibu-ibu di sini sholatnya ya, ini ada tempat sholat. Nggak mau, takut Pak. Ikut aja Bapak, nempel di sebelah suaminya. Ada polisi keamanan masjid. Haram haji, haram haji, haram haji. Nggak denger, nggak ngerti. Nempel aja dengan suaminya. Pakai jilbab warna merah belang-belang. Kalau lasar keduanya lewat sudah aman. Lasar yang berikutnya nengok lagi, ya ini mah laki-laki sorbannya. Sebab belang-belang merah. Kan bagus. Ibu-ibu seperti ini, belang-belang merah. Maka diem. Andai kata tahu juga, Bapak Ibu, andai kata tahu mukanya itu adalah perempuan, nggak berani Pak. Polisi keamanan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak berani mengusir haja, anak haja, suruh keluar nggak berani. Karena berisiko nanti, maka diam saja, ya udah Pak, tanggung sendiri aja, udah risiko. Jadi saya lihat sendiri Pak, saya lihat sendiri. Dan saya pernah ngalami kayak gitu Pak. Mudah-mudahan diampuni segala dosa saya. Karena belum isi pengajian seperti itu. Belum isi pengajian ini ditinggal, nggak mau, takut hilang. Jadi nempel sebelah saya. Jamaah sana juga tahu Bapak ini istrinya. Diem, semuanya diem, asal jangan bersentuhan tangan ketika waktu sujud. Jangan bersentuhan tangan. Sebab itu menjadi bukan pertama wudhu ya, tapi makruh untuk bersentuh tangan. Batal nggak bisa sholatnya kalau berdampingan sama ibu-ibu laki-laki? Batal nggak? Contoh, tuh, adanya jauh nggak batal kan? Nggak batal. Tidak membatalkan sholat. Kalau kondisional ya, bukan seperti sekarang ini. Kondisional tertentu, kemudian bapak ibu sampai berdampingan suami istri atau dengan orang lain, asal jangan saling berdekatan, itu tidak membatalkan sholat. Boleh, tapi harus dihindari, bukan karena boleh lalu cari-cari, tidak seperti itu, dihindari. Sebaiknya jangan, karena sudah ada sop wanita tersendiri. Jelas Bu? Ibu jelas? Alhamdulillah.